Selamat sore, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabar semuanya sore hari ini? Semuanya bersuka cita Bapak Ibu? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Boleh lihat kiri kanan depan belakang dan terus lambaikan tangan. Katakan hai. Kasih senyum dan katakan saya melihat ada sukacita di wajah saudara. Puji nama Tuhan, Allah kita dahsyat, amin. Allah kita luar biasa, amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Dan sanggup melawat seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Satu kerinduan hati kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ibadah kami bukan ibadah yang biasa dan rutinitas Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami datang, kami bersekutu dengan Allah kami. Dengan Bapa kekasih kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Oh, haleluya, haleluya. Oh, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kuasamu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan kita bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan datang Roh Kudus, Kau kurindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah
seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Mari jemaat Tuhan katakan, satu yang bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Katakan satu hal Tuhan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah, oh Tuhan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah, oh satu hal Tuhan, ini kerinduan kami, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, kuasa-Mu mengubah hidup kami, kuasa-Mu membebaskan kami Tuhan. Kini kami menyembah, kini kami bersujud di hadirat-Mu. Kiara la 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 ba 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 ya shanda ya la bo. Haleluya. Oh, shiginara la la ba 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 ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la. Haleluya. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan pengagungan, kami agungkan Engkau, Kau Allah yang besar. Oh ya la 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 pa 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 pa, ya la 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 pa 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 ya sha, shikenara la pa 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 ya shandara la. Kami akan membebaskan roh kami Tuhan, sebab kami percaya Kau ada di tengah kami. Yes Lord, kami percaya Kau
Shikita karalalo papa. Shikita karalo papa. Biarlah penyembahan kami boleh menyenangkan hatimu sore hari ini. Biarlah Engkau menemukan penyembah-penyembah yang benar. Biarlah kami boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Yes, Jesus. Kami bawa seluruh hidup kami, seluruh jiwa kami. Dengan iman kami percaya ada kuasa Allah dinyatakan di tempat ini. Dengan iman kami percaya. Shikiralalala takarala bala 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 yasha. Shikirara papa 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 papa. Shikirara papa 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 papa. Shikirara papa 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 yashandara labu. Hallelujah. Shikirara la 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 la. Hallelujah. Shikira la 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 la. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Bagi kami menyembah Tuhan. Amin. Selamanya Kau ajaib bagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan kita. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Kami sembah Tuhan. Amin. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari lebih lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Kami menyembah Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib. Ini kami Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Kami percaya Tuhan, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat.
bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Yes, Tuhan Kau dahsyat dan luar biasa. Kami akan bersuka cita lebih lagi. Terima kasih Bapak, setiap kita yang mau bersuka cita lebih lagi sama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Bahkan di saat kita lemah, kita dikuatkan. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita. Sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita percaya bahwa adalah Allah sumber kekuatan kita. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Katakan dengan imanmu, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yes Jesus, Kau adalah Allah sumber kekuatan kami. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Mari katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya. Ini pengakuan kami Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selalu. Mari dengan sukacita. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuat kami. Amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari cuma Tuhan katakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Oh, Allah sumber. Kau sumber kuat kami. Kuatku dan bagianku. Sekali lagi katakan dengan imanmu, katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Kau kekuatan kami Tuhan. Yes. Haleluya. Yes
Yes, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Yang mau bersuka cita lebih lagi sekali lagi katakan amin. Yang mau bersuka cita katakan yes. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mengangkat tangan kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Dia sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus kau kekuatan di hidup. Mari katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Kau yang mengangkat kami di saat ku jatuh. Haleluya. Oh lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan kami datang. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Haleluya. Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Oh, oh, oh. Ya. Oh, oh. Yes, Tuh. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Namamu berkuasa selamat. Katakan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Oh, 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 oh. Haleluya. Yes, Dia adalah sumber kekuatan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan. Kita terus sembah Dia. Kita percaya
Pada saat kita lemah, disitulah kuasa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Yes, Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bawa hatimu lebih lagi di hadapan Tuhan, kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Tuhan, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit, oh, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan, sejauh langit, oh, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jemaat saja katakan, sejauh langit. Angkat suaramu.
Lebih sungguh lagi katakan sejauh langit, sejauh langit. Angkat suaramu. Yes Lord. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu Angkat suaramu. menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ya nara, We worship you, Lord. ya rala, ya rala, la, 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 We la, la. worship you, Lord. Ini hidup kami. Oh, You ya. are holy, you are Haleluya. You are Shikina rala, bala, 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 bala. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bagi Dia oh, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, Angkat suaramu. hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat suaramu, katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, Amin. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Bagimu segala hormat kemuliaan yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu dari Engkau, untuk Engkau dan kepada Engkau. Segala kemuliaan itu hanya milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, urapi pendengaran kami, supaya kami mendengar seperti seorang murid. Apa yang kami bisa lakukan, kami lakukan Tuhan. Dan apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami, Kau kerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar itu akan timbul menjadi iman bagi kami. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, silakan duduk. Oke, shalom. Selamat sore. Dik, bisa ditampilin? Oh ya, sekarang begini ya. Jadi khotbah saya gitu ya di hari ini tuh judulnya bangkitkan imanmu. Masih satu ini sama apa sih namanya, kesalehan gitu ya. Latar belakang saya nulis kenapa harus bangkitkan imanmu gitu ya. Karena ini sambungan dari khotbah saya di bulan kemarin tentang drift away yang terbawa arus. Jadi gini, ketika banyak orang Kristen gitu ya, setelah terbawa arus, mereka tuh banyak yang sadar, tapi banyak juga yang nggak sadar. Jadi ada yang pura-pura nggak sadar, kok tiba-tiba kok kayaknya gue udah mulai jauh ya dari Tuhan ya. Kok tiba-tiba buat dosa makin banyak ya. Kok tiba-tiba ujung-ujungnya apa? Untuk kita kembali lagi ke Tuhan tuh kita tuh males. Karena kan harus berenang, ngelawan arus lagi nih. Ujung-ujungnya apa? Males. Makanya coba kita lihat nih, next. Nah, ayatnya ini di Wahyu 3 ayat 2, saya baca ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepada di sini yang nulis Wahyu itu Yohanes ya, benar ya, Yohanes untuk ini jemaat di Sardis. Jadi dia ngomong gini, bangunlah dan kuatkan apa yang udah mau mati. Apa sih yang udah mau mati itu? Iman. Banyak kan orang Kristen yang terbawa arus tuh otomatis imannya mulai hampir mati. Hidup enggak, mati enggak. Makanya dulu ada ungkapan tuh gini, cuman ikan mati yang berenang mengikuti arus. Kalau ikan hidup pasti melawan arus. Ya, nah, yang ini agak-agak apa sih? Maksudnya agak-agak yang akhir-akhir ini lagi banyak dibahas lah gitu ya. Jadi tentang satu oknum lah gitu, polisi gitu lah ya, yang notabene itu orang Kristen, terkenal banget kalau dia itu orang Kristen lah gitu ya di kepolisian. Dan setelah dilihat-lihat gitu ya, saya lihat track gitunya, ternyata dia lahirnya itu di kota yang benar-benar isinya bukan orang Kristen. Yang isinya itu cuma 2% lah satu kota itu, 0,2% dari 200.000 orang. Di orang itu cuma sekitar 500-an orangnya, kayak satu gereja lah satu kota. Tapi kok, ngerti gak? Orang Kristen tapi kok melebihi sampai ke sana gitu loh. Bahkan yang dibilang apa jahatnya itu jahatnya luar biasa terstruktur.
kalau saya satu lagi yang akhir-akhir ini yang bikin saya benar-benar kaget juga itu ada anak satu petinggi lah dia di Indonesia ini, yang kita sebagai orang Chinese itu suka banget pasti sama dia, pastilah. Tapi begitu anak ini diwawancara gitu ya, ngedenger anaknya diwawancara, loh kok kayak begini gitu loh, Kristen tah gitu loh, bapaknya. Sedangkan kalau ngomong bapaknya, wah imannya dia kuat betul gitu loh. Kalau kita ini bayangin bisa melawan korupsi yang gila-gilaan di negeri ini gitu loh. Tapi begitu anaknya diwawancara, loh kok kayak gini, gue mau hidup jadi Don Juan, gue gak mau menikah katanya. Jadi kalau ntar kalau gue pengen punya cewek yang bodoh aja, gak usah yang pinter-pinter. Apa tugasnya cewek ntar kan tinggal masak sama mijetin gue doang katanya. Bayangin anak seorang yang dulu kayaknya kita bener-bener, waduh kita idolakan banget lah nih orang. Sebagai kayaknya unicornnya orang Kristen lah di Indonesia ini gitu loh. Nah, pasti banyak dari kita yang sekarang ngomong, kalau saya kan nggak sampai parah begitu. Jadi kadang kan gini, makanya tadi saya bilang apa, kebanyakan kita ini nggak sadar sebenarnya kita ini sudah ikut arus nih, terbawa arus. Coba kita buka ayatnya. Next Dik. Nah, Malaki, tolong Dik. Nah, di Malaki ini Tuhan tuh ngomong begini, jika aku ini Tuhan, di manakah hormat yang harusnya buat saya, kata Tuhan. Di manakah takut yang buat saya, kata Tuhan. Kita itu membawa, kata dia apa, roti cemar. Kita membawa apa, persembahan binatang yang timpang. Itu bicara soal apa sih? Bicara soal, pertama deh, kalau kita berdoa, kita mulai mencari waktu-waktu yang sisa-sisa buat Tuhan. Sisa-sisa pokoknya yang udah bener-bener udah mau merem mata tidur baru kita baca. Baru kita berdoa. Pelayanan juga begitu, mulai kita cari waktu-waktu, aduh kalau waktu itu nggak bisa, prime time. Waktunya saya nyari uang. Mulai kita cari-cari waktu-waktu sisa buat Tuhan. Habis itu pelayanan juga, pelayanan mimbar gitu ya. Pelayanan mimbar sebenarnya kalau kita baca di imamat itu luar biasa serem lah gitu ya. Harus ada persiapan, harus 3 hari ngapain, harus. Bahkan kita habis berbuat dosa pun kita bisa naik pelayanan. Tanpa kita ngerasa, biar aja. Makanya dibilang apa Tuhan, kamu tuh bawa roti cemar, tapi kita tuh secara tidak sadar, kita tuh sudah terbawa arus. Oke, next Dik. Tolong Dik, baca Dik.
Tuhan di sini ngomong apa? Bicara kita tuh kadang kan kurang ajar. Kurang ajarnya di mana? Kita suka ngomong gak sih, waduh buat apa sih ke gereja? Buat apa bro pelayanan? Minggu kan waktunya jalan-jalan, waktunya sama keluarga, waktunya refreshing. Ini udah dicatat dari zaman dulu tuh udah ada ternyata orang-orang kayak begitu. Bahkan kita ngomong apa? Lah buat apa ke gereja? Buktinya tetangga saya yang bukan Kristen aja, yang gak pernah ke gereja aja, lebih diberkatin dari saya. Si itu yang lebih ini, lebih diberkatin. Suka gak sih? Maka di sini dibilang apa? Bicaramu tuh kurang ajar gitu loh sama Tuhan. Secara kita tidak sadar. Jangan-jangan gitu ya, kita tuh udah jauh banget sebenarnya gitu loh dari Tuhan. Cuman kita mau sebenarnya sadar tapi pura-pura nggak sadar aja deh. Nah, next Dik. Nah di sini nggak tahu kelihatan nggak ya? Kalau di sini jadi ada di Matius ini ya, kalau di bahasa Indonesia itu tidak diperikopkan. Tapi kalau di bahasa Inggris itu diperikopkan. Judulnya apa? Judgment of Pretender. Next Dik. Pretender itu apa sih? Ini penghakiman buat orang yang berpura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura senang, pura-pura baik, pura-pura saleh, pura-pura nyembah, pura-pura mendengar firman. Makanya tadi pagi saya bilang, pura-pura mendengar firman, tapi di handphonenya mau buka TikTok. Ya Der. Enggak ya, enggak, Derry lagi nggak pegang handphone nih. Jadi orang apa tuh? Berpura-pura. Yang coba deh baca dulu kita firmannya. Next Dik. Saya baca ya. Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyalah daripadaku kau sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus berbicara bukan sama orang luar. Di sini Tuhan Yesus bicara sama murid-muridnya. Makanya Tuhan Yesus ngomongnya begini, bukan orang yang berseru, bukan orang yang bernubuat, bukan orang yang mengusir setan, bukan orang yang main musik di gereja, bukan WL di gereja yang bakal masuk ke dalam kerajaan. Bahkan belum tentu pendeta juga bisa masuk dalam kerajaan surga. Di sini dibilang apa? Banyak melakukan mukjizat, banyak melakukan mukjizat gitu. Belum tentu. Makanya dibilang apa? Nyala engkau daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Bahasa Inggrisnya itu lawbreaker. Lawbreaker itu apa? Pelanggar. Nah harusnya gini ya, kalau kita baca ini gitu, ini harusnya jadi teguran lah buat kita masing-masing. Kalau nggak jadi teguran, kita harus berpikir ulang lagi deh, ngapain kita mau ikut Tuhan Yesus. Nah, next. Back dulu. Jadi gini, kalau saya mau mengandaikan gitu ya, kalau orang yang berpura-pura gitu ya, menganalogikan yang paling mudah itu apa? Satu hewan yang namanya bunglon. Bunglon itu apa? Bisa berubah warna sesuai dengan sekitarnya. Banyaklah, jadi kita nih orang-orang Kristen yang jadi bunglon-bunglon nih. Iya enggak? Bunglonnya jadi bunglon kenapa? Karena saya ini WL. Aduh, kalau dosa gue yang itu ketahuan gawat nih sama jemaat nih, bahaya nih. Saya pendeta, ntar kalau saya ketahuan melakukan ini, saya pemain musik,
Jadi kita apa? Otomatis menjadi bunglon-bunglon di kehidupan kita. Ketika kita di luar, pokoknya saya mau berbuat apapun yang saya mau. Begitu di gereja, pokoknya shalom Pak. Kenyataan, makanya di Markus bilang, Tuhan Yesus tuh yang ngomong, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tuh jauh daripada ku. Mereka ini ke gereja, tapi hatinya nggak di gereja, kata Tuhan. Nah, satu lagi, kok kenapa sekarang, tadi saya pagi juga nanya, kok kenapa si bunglon ini suka berubah warna? Kenapa dia harus berubah warna deh? Kenapa? Ada yang tahu gak? Ciserli, kenapa bunglon harus berubah warna? Apa? Oh, bukan, next, siapa? Evan. Kenapa Evan? Bunglon berubah warna, Evan? Ya, jadi bunglon, kenapa sih bunglon berubah warna? Untuk dia bertahan hidup, biar dia nggak dimakan sama predator. Yang celakanya lagi orang Kristen ini di tempat kerjaannya gitu ya, aduh biar gue nggak dimakan predator nih, gue juga ikut-ikutan deh. Bos korupsi, kita nggak korupsi gimana coba? Aduh jadi bunglon aja yang enak deh, yang aman jalannya, dapat duit juga kan? Diciduk tuh 82 gara-gara begitu kan. Jadi apa pretender ini sebenarnya umum lah gitu ya di kekristenan kita sekarang gitu tuh, menurut saya umum kalau kita tidak berpikir ulang kenapa kita ikut Yesus. Pasti jadi umum. Oke Dik, next Dik. Apa sih nextnya ya? Oh iya ini. Nah, ini di sini keadaan yang membuat kita itu malas bergerak. Jadi kita ini udah merasa gitu ya, kok saya udah nggak dekat lagi sama Tuhan. Tapi kita untuk berenang kembalinya kok kita ini mager. Kayak malas bener, kayak keikat lah kaki. Aduh kok pengen doa lagi kok kayak males banget sih. Mau baca Alkitab itu kayaknya Alkitab di situ aja kayak aduh udahlah nonton aja, mendingan Netflix lebih bagus. Kok kenapa gitu loh. Nah, yang pertama apa? Zona nyaman. Tolong Dik. Nah, di sini yang jadi pertanyaan pertama, nggak boleh kaya dong kalau orang Kristen. Tidak, nggak ada hubungannya sama jadi kaya apa tidak jadi kaya. Jadi gini, yang berbahayanya ya kalau kita baca ayat ini, yang berbahayanya itu ketika kita merasa diri kita kaya, kita sudah memperkaya diri, dan kita tuh merasa aku tidak kekurangan apa-apa. Ini yang harusnya tidak boleh kan, karena banyak begini. Kalau kita udah ngerasa diri kita kaya, kita udah ngomong, gue udah butuh, semua udah cukup, nggak ada lagi yang saya butuhkan. Jadi Tuhan, kayaknya gak usah Tuhan-Tuhanan deh, terjadi ribet hidup gue. Jadi kaya boleh, cuman merasa kalau kita tidak membutuhkan Tuhan itu yang tidak boleh. Makanya gini, makanya di sini Tuhan ngomong apa? Sebenarnya kamu tuh melarat dan miskin. Melarat dan miskin ya, coba saya ini dulu, jabarkan dulu nih. Kayak
analoginya yang paling mudah. Jadi gini, ini analogi yang paling mudah gitu ya. Kita misalnya, saya punya 3 anak, ya. Saya punya 3 anak, namanya itu si Dodom yang gede, nomor 2 Kairi, nomor 3 Tobi. Saya kasih mereka masing-masing Kinder Joy. Habis itu saya kasih permen. Habis itu saya kasih coklat lagi lah, Cadbury gitu ya. Dilala gitu ya, si Kairi ini ngerebut nih punya Dodom permennya. Dia ngerebut punya Tobi coklatnya. Sudah rebut lagi punya si Dodom coklatnya. Jadi si Kairi ntar ngerasa, saya nih sudah kaya. Saya udah punya segalanya. Tapi di matanya saya, gitu sebagai orang tua, gila, jahat amat nih anak. Mentalmu tuh miskin. Ngerti? Kamu tuh melarat itu maksudnya dalam bentuk mental gitu ya. Dengan cara-cara yang tidak baik. Sedangkan kalau dalam posisi anak kita ngerasanya, saya sudah kaya. Saya tidak butuh apa-apa lagi. Bapak pergi juga gak apa-apa katanya. Nah, makanya kemarin ada temen, kita lagi ngobrol tuh dia nanya begini, Do boleh gak kalau kita tuh nerima uang dari kita ngegolin suatu misalnya nih perusahaan gitu ya, bagian kita bagian pembelian, perusahaan ngambil apalah gitu loh, bikin produksi apalah, habis itu kita dapat persenan dari situ. Jawaban saya sama dia cuman, ya terserah pemikiran yang menerima uang. Kalau ditanya, saya ngomong, maksudnya kalau saya dari dulu berpikiran kalau orang korupsi, ya, kalau orang korupsi itu berarti kita itu bisa menerima sesuatu, itu baik uang atau segala macam gitu ya, dengan jabatan yang kita punya. Tapi kalau kita tidak punya jabatan itu, lu nggak bakal bisa dapat uang itu. Itu bisa dibilang korupsi. Pengertian saya gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kalau kita punya jabatan, kita bisa terima uang, tapi kalau nggak ada jabatan tuh kita nggak bisa dapat uang itu udah bisa dibilang disebut korupsi. Nah sekarang saya mau tanya, kalau memang itu boleh, misalnya ada yang ngomong, itu boleh kok, kan itu sah-sah aja. Oke, kalau kita tanya itu boleh, saya mau tanya, ketika kamu terima uang itu, atasanmu tahu nggak? Kolegamu tahu nggak? Belum tentu. Habis itu saya mau tanya lagi, akuntansinya gimana nyatatnya kalau perusahaan? Misalnya saya ngasih nih, saya nyatatnya gimana coba? Kasih uang ke si ini, kan nggak mungkin, pasti itu ditutup-tutupin. Makanya saya bilang uang kayak begitu kalau masih ngomong, masih bertanya gitu ya, itu kan dibilangnya apa? Money under table, biar sama-sama nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu terimanya gitu loh. Jadi kalau masih bertanya itu boleh apa enggak, ya tergantung, terserah kamu gitu loh. Boleh ya boleh, kalau masalah uang nggak bisa ngomong gitu, apapun halal jadinya gitu kan ya, namanya orang. Tapi kalau saya ditanya begitu, ya saya jawabnya begitu. Oke, habis itu disebut apa? Engkau itu, kebaca nggak sih? Harus nggak terlalu kebaca ya. Bahwa engkau itu tadi malang miskin sudah ya. Melarat sama miskin, malang dan buta. Kata Tuhan apa? Oh Dik, baca lagi Dik, yang selanjutnya Dik, biar gampang jelasin Dik. Ya. Di sini bilang apa? Habis itu kita itu malang dan buta. Minyak untuk melumas matamu biar kamu dapat melihat. Jadi kita ini kadang-kadang suka nggak sadar gitu ya. Kita sudah terbawa arus, kita ini nggak tahu ternyata hidup kita ini menuju ke kebinasaan. Habis itu apa? Nah yang saya mau bahas ini ketelanjangan. Telanjangan ini bicara apa? Kamu harus beli padaku apa? Dan juga pakaian putih untuk kamu pakai. Pakaian putih itu bicara soal kesucian atau kekudusan.
Jadi di sini kalau dibilang ketelanjangan, ketelanjangan apa? Ketelanjangan pikiran. Karena kita dulu kalau pas nyeles gitu ya kan suka ketemu yang bos-bos. Tahu nggak yang di pikiran mereka itu apa? Kita mah kalau nyeles begitu mah paling kalau ngedilin misalnya ya, maksudnya kok beli inilah begitulah omset bulan ini kurang bla bla, itu paling 2 menit. Sisanya itu ngomongin apa? Yang ngomongin ini ketelanjangan pikiran, pokoknya ngomongin cewek. Cewek yang itu ini juga ya. Sales yang cewek itu ini juga ya, ngerti nggak? Makanya dibilang apa? Baju putih itu dibilang tuh kesucian, kekudusan. Orang kalau tidak punya itu, omongannya apa? Soal apa? Pijet. Udah pasti. Apalagi pokoknya cewek ini juga mantap juga ya, itu bisa nggak? Itu aja yang diomongin. Maka kata Tuhan di situ apa? Beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Gini, kita di pagi saya juga bicara agak pelan-pelan soal pemurnian emas. Jadi gini, ini emas yang belum murni. Emas yang belum murni itu isinya apa aja? Mungkin ada emas, ada tembaganya, ada apa ya? Pokoknya yang lain-lain itulah pokoknya logam. Jadi emas ini belum murni karena belum dimurnikan. Tadi pagi saya nanya apa ya? Tentang Freeport. Freeport itu ternyata bikin kaget gitu. Sekarang saya tanya, Freeport itu tambang apa? Apa Pung Ki? Tambang apa Pung? Freeport tambang emas, ayo siapa lagi? Freeport tambang apa? Om Wir, Freeport tambang apa Om Wir? Emas. Ternyata Freeport itu sebenarnya dulu ya, pas masih kuliah gitu ya, Freeport itu tambang tembaga, kuper. Bukan tambang emas. Kita juga kaget begitu kita baca. Ternyata emas itu cuma jadi sampingannya dia. Jadi dia orang ngomongnya ke pemerintah Indonesia kalau Freeport ini menambangnya emas. Padahal kalau di emas tembaga ini yang jadi sampingannya. Tapi dengan kita bilang korupsinya orang zaman dulu, itu bisa Freeport itu jadi tambang tembaga. Karena waktu itu saya ngobrol sama teman orang Papua yang bapaknya itu di sana hakim di Tembagapura. Jadi dia bilang tuh begitu loh. Coba kamu cek deh, Freeport tuh kamu lihat tambang apa? Oh ya kuper, kita lihat. Kok kuper ya? Padahal kan emas. Jadi dia orang ngomongnya tembaganya yang lebih banyak dari emasnya yang diambil. Sedangkan kalau kita ini saya ngomong pelan-pelan ya. Ketika emas ini belum dimurnikan, itu ada tembaganya di dalam situ, ada peraknya, ada yang lain-lain lah. Dimurnikannya dengan apa? Api. Jadi kalau kita sebagai manusia, kita nih dibilang emas yang masih belum dimurnikan. Api ini apa? Masalah. Ketika emas ini dimurnikan, harusnya ya, itu ada zat yang ditambahkan untuk memisahkan bahan-bahan ini. Zatnya namanya asam nitrat sama asam sulfa. Baru dia terpisah nih, yang nggak mau kita ambil dari emas ya, kita mau ambil emasnya doang. Tapi ketika manusia ada masalah, bisa nggak tanpa Yesus? Bisa. Ngerti gak? Jadi dua zat yang ditambahkan ini, yang untuk memisahkan apa yang jelek ini, itu disebut Yesus. Bisa nggak? Emas dong cuma dipanasin doang, kena masalah. Bisa keluar nggak dari masalah? Bisa. Sangat-sangat bisa. Kalau cuma dipanasin, datang masalah nih, kita cuma bertahan aja. Ujung-ujungnya jadi emas yang nggak murni lagi, ngerti nggak? Tapi begitu dengan adanya masalah, kita tuh bisa dimurnikan dengan tambahan Yesus. Makanya banyak orang gitu ya, gue nggak perlu Tuhan, gue bisa kok ngelewatin masalah. Oke, nggak apa-apa. Iya, tapi emasmu nggak bakal murni-murni gitu. Kena masalah, ya udah kena masalah. Besoknya kena masalah, ya udah. Nggak ada sesuatu yang dibuang gitu loh, ngerti nggak? Misal tembaganya nih harusnya dibuang nih. Ya kan yang tadi brengsek gitu ya, brengseknya dibuang nih sama Tuhan.
Dan kena masalah lagi, ntar dibuang lagi nih apanya sama Tuhan. Kalau kita tidak mau melibatkan Tuhan, bisa aja. Ya kayak kita masak emas bisa aja. Ya teman, lu gak bakal jadi emas yang murni. Ya emas yang begitu-begitu aja, terus aja dibakar. Keluar jadi begitu lagi, jelek lagi. Habis dibakar jelek lagi. Oke? Nah, keadaan yang selanjutnya di ya, nah, anak lembu emas. Gini, kalau saya di situ saya ngomong gini, Tuhan yang Anda percaya belum tentu sama dengan yang ada di Alkitab. Terima nggak? Kenapa? Karena nggak pernah baca Alkitab, gimana mau tahu Tuhannya gimana? Karena gini, kecenderungan pertama ya dari manusia gitu ya, dari semenjak mungkin dari zaman dulu diciptakan gitu ya. Kecenderungan manusia adalah untuk menciptakan Tuhan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Paling mudah apa? Petani. Petani Tuhannya apa? Dewa matahari, dewa hujan. Nelayan, dewanya dewa laut. Dulu zaman Cina masih perang, dewa perangnya siapa? Guan Yu, Chang Fei yang dijadiin dewa. Jadi manusia ini cenderungan itu membuat Tuhannya sendiri. Paham gak? Jadi kita pengen membuat Tuhan sesuai apa yang kita mau. Yang cilakanya sekarang ini, kita ini masyarakat modern gitu ya. Masyarakat modern ini makanya kemarin ada sidang Kapolri itu, sampai Kapolri ngomong, iya ntar kita sudah keluarkan peraturan kalau polisi tidak boleh bergaya hidup hedon. Jadi apa? Kalau manusia modern ini sekarang gaya hidupnya apa? Hedonisme. Hedonisme itu apa? Mencari kesenangan. Gimana nih caranya biar saya nih senang? Hedon. Jadi gini, yang ada sekarang gitu ya, bukan kita yang ada buat Tuhan, tapi Tuhan yang ada buat kita. Terbalik. Contohnya gimana? Jadi gini, pokoknya gini, kita ini ada sekarang gitu ya, pokoknya Tuhan ini punya tugas utama tuh untuk membantu kita untuk memenuhi potensi kita. Sering dengar gak pengajaran begitu? Jadi bukan adanya kita diajarkan kalau kita ini hamba, kita yang ikut maunya Tuhan. Sekarang enggak, dibalik. Tuhan yang harus ikut maunya kita. Pokoknya kita tuh harus dijadikan orang yang sukses dengan Tuhan. Kita tuntut Tuhan, Tuhan saya mau hidup sukses. Pokoknya Tuhan harus memenuhi potensi apa saja yang saya ini. Dik, next dik. Nah, ternyata hal ini juga udah dilakukan sama orang Israel di zaman dulu. Makanya mereka bikin apa? Lembu, sapi tuangan. Kali ini gue yang baca nih. Nih saya baca ya. Oh ya ini. Makanya di sini sarkas banget sih sebenarnya. Tuhan menciptakan kita sesuai gambarnya, Adam dan Hawa. Tapi kita menciptakan Tuhan semau kita. Tuhannya rock and roll. Bawa skateboard, pakai kacamata hitam, metal lagi katanya kan. Rock and roll pokoknya Tuhan yang kita mau tuh Tuhan yang rock and roll aja deh. Biar hidup kita mudah. Ayo dik, next. Nah, Israel juga dari zaman dulu sudah melakukan apa nih? Saya baca ya. Ketika bangsa itu melihat Musa mengundur-undur turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah atau Tuhan yang berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan bawalah semua kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada di telinga mereka dan membawanya kepada, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatlah anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Jadi dari zaman dulu juga udah dilakukan gini loh.
Musa ini cuman menghilang tuh 40 hari. Karena Musa, Tuhan banyak, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Tuhan tuh banyak ngasih. Ini meja ukupan bikinnya begini, ini begini, bajunya bikin begini. Jadi dia 40 hari nggak ada. Orang-orang Israel nih datengin Harun. Run, bikinin kita. Tuhan, masuk akal nggak sih? Ini pasal 32 loh dari Keluaran. Berarti ada 32 pasal yang sudah ditulis yang Tuhan, yang orang-orang Israel tuh udah alamin bersama Tuhan sebanyak 32 pasal. Banyak lah, dari 7 tulah mereka bisa keluar, bisa ngebelah laut. Tapi sampai saat itu juga masih juga pengen buat Tuhan. Sama gak sih sebenarnya sama kita? Kita mulai buat Tuhan yang mudah aja deh. Jadi ntar kalau kita baca Alkitab nih, aduh, kayaknya males saya baca Alkitab, banyak tegurannya. Karena apa? Kita nggak mau, kita maunya Tuhan kita yang rock and roll tadi aja deh, yang mudah. Yang bisa, ya kalau kita bilang ngegelundung aja ya, asal jalan aja gitu loh. Nggak ada lagi tantangannya gitu ya, Tuhan pokoknya ikut maunya saya deh. Nah, lanjutin. 32 pasal di ayat 5, ketika Harun melihat itu didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya besok hari raya Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Bersukaria di sini kalau di ayat selanjutnya gitu ya banyak. Nah, di ayat selanjutnya itu jadi si Musa ini ngomong itu tuh tempat apa, orang lagi bersorak-sorai, lagi apa ya, lagi party lah pokoknya. Pas Musa lagi turun gitu ya, kok rame amat kata si Yosua. Itu orang kayaknya orang lagi party. Bayangin, mungkin gitu ya dulu hidup mereka ketika dipimpin Tuhan gitu ya, ada Musa, mereka itu kan mana berani party, minum, nggak berani. Tapi begitu Musa nggak ada, mereka bikin Tuhan yang bisa diajak party, ngerti gak? Nah, next Dik. Nah di sini satu yang paling saya ini kok Harun gitu ya. Kok Harun ini kok kenapa Harun mau? Maka ditanya sama Musa. Lalu Musa bertanya kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga kau mendatangkan dosa yang besar ini kepada mereka? Jawab Harun. Nih jawabnya Harun nih. Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau tahu sendiri bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata padaku, buatlah kami Allah yang dapat berjalan di depan kami. Kami tidak tahu yang dapat berjalan di depan mana ini? Oh, di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah dia menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku. Lalu keluarlah anak lembu ini. Jadi gini, Harun ini imam, Harun ini pendeta lah mudahnya bahasanya gitu ya. Ketika diminta jemaatnya bikinin Tuhan dong, yang diminta apa? Emas. Emas itu dibilang sesuatu yang berharga di zaman itu. Makanya tadi pagi saya ngomong emas gitu ya, sama sapi harga 25 juta sama emas 25 juta. Untuk orang zaman itu lebih berharga emas. Karena apa? Emas bisa dikantongin. Kalau sapi bisa nggak makan, mati ntar sapinya, hilang duitnya. Tapi orang zaman dulu emas tuh terlalu gampang bisa kita masukin. Kita bisa selipin di mana-mana emas. Emas tuh begitu berharga bagi orang zaman dulu gitu. Jadi mereka minta dibuatin Tuhan, udah sini deh emas, mudah, pay, bayar aja, jadilah Tuhannya. Makanya di sini di 2 Timotius, saya baca ya,
Karena pada akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru menurut kehendaknya, memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Next, Dik. Nah, ini udah saya tutupin semua lah. Jadi cuman kata-katanya doang yang kita baca gitu ya. Saya takut terada apa gitu. Jadi gini, ini ada satu pendeta gitu ya. Ngomongnya begini, tempat dugem bukanlah tempat yang penuh dosa, melainkan tempat orang bersekutu dan menikmati musik dan berjoget. Ya, ini pendeta. Makanya di bawahnya itu apa ya, Dik? Gua apa nggak kebaca, Dik? Coba Dik baca, Dik, yang bawahnya, Dik. Deskripsinya, Dik. Lihat like-nya ada berapa? 10.000 like lebih. 10.000 like. Jadi ini bukan, ya lumayan famous lah. Sedangkan gini, kalau orang yang sudah pernah ke tempat begitu, pasti tahulah di dalam itu isinya apa. Bukan cuman ngomong cuman minum doang gitu loh. Bukan cuman ngedengerin musik, tapi prostitusi semua kan di situ. Lah kalau orang bodoh gitu ya, kalau orang yang nggak ngerti, yang nggak pernah ke tempat begitu diomongin begini, iya juga ya, ntar saya mau coba deh. 10.000 orang nyoba, gimana jadi nasibnya tuh gereja? Hah? Saya sampai bingung gitu, kok hal kayak begini you harus upload di sosmed. Kalau emang mau dugem aja sih sendiri, gak usah ajak-ajak orang gitu loh. Jadi seakan-akan dia ingin membenarkan, gue nih pengen dugem loh gitu loh. Tapi gue gak ada temen ya, ngomong begini aja deh, yang mudah. Barengan diantar sama pemain musik, ayo Bray pemain musik, kita dengerin musik di tempat dugem. Coba pernah bayangin gak kalau kita dugem, itu ada kita ganti kata-kata Yesus, aneh gak? Hah? Kita ganti jadi lagu Kristen tapi musiknya dugem, gimana coba Ke? Kan aneh. Loh ini tetap feel-nya tuh beda, feel-nya pasti pengen mabok feel-nya. Bukan feel-nya pengen menyembah kalau udah denger lagu dugem, apalagi lagu dangdut koplo. Lah kalau ketika denger dangdut koplo, lah terus kita pengen menyembah Tuhan, dari mana? Cara bikin musiknya itu beda, gitu loh. Makanya kalau dulu saya masih kuliah tuh saya suka banget musik reggae. Kemarin nih, sempet dengerin lagi gitu ya, sampai dengerin 2 album tuh reggae gitu loh, ada 2-3 jam. Enak banget gitu loh reggae. Tapi ada rasa kepengen, kok kepengen minum ya, kayak ini enak kalau diasosiasikan sama minum gitu loh. Ngerti gak? Jadi jangan ngomong kalau kita mau dugem gitu ya, mau digantiin lagu gereja juga gak asosiasinya terus kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Asosiasinya tetap aja ujung-ujungnya minum juga, mabok. Maksudnya gini, ini jadi gini deh, banyak kan orang gitu yang gak cuman jemaat, pendeta pun sudah mulai membuat Tuhan-Tuhannya sendiri. Udah pengen buat, aduh Tuhan pokoknya yang begini ya, kita bisa style-style gitu loh. Nah yang paling kaget itu saya nonton di Netflix. Kalau udah ada yang pernah nonton Keep Sweet, Pray and Obey. Ada yang pernah nonton nggak? Itu kalau belum pernah nonton dulu deh. Baru di situ kita bengong. Kok bisa begini gitu ya? Jadi dia itu gini, dia menganggap diri dia itu nabi. Pengikutnya itu bisa bikin satu kota di Amerika. Saking terpencilnya mereka bisa jadi satu kota. Jadi pengajaran dia itu cuman begini deh. Ketika seorang ingin selamat gitu ya, kalau sudah selamat, peringkat keselamatan kita di surga antar itu didasarkan sama banyaknya istri yang kita punya. Langsung saya, kok bisa? Nama gerejanya itu orang suci Kristus apa gitulah pokoknya, Yesus Kristus apa gitu namanya. Salah satu cabang dari Mormon, gereja Mormon.
saya itu baru denger gitu loh, kok bisa beristri banyak, peringkat di surganya tinggi. Baru denger selama baca Alkitab itu kayaknya belum pernah ada loh ayatnya. Kalau istrimu banyak, kamu peringkatmu tinggi. Kok kenapa gitu ya? Banyak yang ikut, bukannya banyak lagi. Orang nabinya aja dia punya istri itu di atas 23. Yang diwawancarain itu istri ke-23. Masih 19 tahun nabinya itu umur udah 70 berapa lah gitu. Ini istri ke-23, dari saya tuh masih ada lagi. Jadi gini, yang satu yang bikin selama saya nonton itu yang bikin saya anehnya luar biasa itu begini. Jadi di perpustakaan mereka itu semua buku sains itu disobek, dibuang. Loh, biar nggak pinter katanya. Biar orang di situ tuh nggak pinter, jadi dibatasin pengetahuannya. Loh, yang bikin saya kaget loh. Alkitabnya kan ada loh, kok kenapa nggak dibaca gitu loh? Lah ayatnya di mana ya Pak? Kenapa nggak nanya gitu ya? Pak ayatnya di mana ya? Kok istri banyak peringkatnya tinggi ya Pak? Coba sih ditunjukin nggak sih Pak? Kan gitu ya. Kalau saya itu sampai kok sain lu ributin? Oh ya kita dibodohin, sainnya dibuang. Lah Alkitabnya nggak dibuang lu nggak baca gimana? Lah orang Kristen nggak sekarang begitu. Yang penting apa kata, apalagi yang sekarang banyak, yang bahaya ini sekarang nih banyak ibadah online. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah doa sendiri di rumah, ibadah online ini berbahaya buat kita. Bahayanya di mana? Pengajaran apapun bisa masuk ke kita. Apalagi kita malas baca. Jadi gini, apa yang terjadi di Netflix itu gitu ya, di film itu gitu ya, itu menandakan Kristen kita juga kayak begitu, mirip-mirip lah. Jadi diomongin apa aja, manggut-manggut aja. Oh iya, nggak pernah mau mencari tahu kebenarannya, karena kita nggak pernah mau baca. Bahaya nggak sih? Wih bahaya banget. Makanya itu saya itu benar-benar sampai ngebatinnya itu, kok Alkitab nggak lu baca kok masih mau diikutin sih orang yang kayak begitu gitu. Ya, oke, kita udah mulai masuk. Next Dik. Nah, jadi gini, di Wahyu 3 ngomong gini. Karena itu ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga aku akan datang seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku datang, tiba-tiba datang kepadamu. Jadi gini, kalau kita ini sudah tahu nih kita sudah terbawa arus gitu ya, kita tetap tidak mau bertobat, kata Tuhan apa? Aku akan datang seperti, kalau kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Jangan kita ngerasa apa? Tenang aja, hidup gue masih panjang. Siapa yang bilang? Saya itu kemarin ngebatinnya gitu ya, kemarin ngelihat ada bapak tua yang suka bersih-bersih di rumah gitu ya. Dia jauh lebih tua daripada si papa gitu loh. Jauh lebih tua gitu loh. Waktu itu juga sempat kena sakit gitu, sampai nggak bisa jalan gitu bapak itu. Tapi kemarin ngelihat lagi, tapi si papa udah meninggal gitu loh. Ngelihat lagi bapak ini gitu, waduh hidup nggak ada yang tahu ya, kita kira bapak ini bakal yang duluan gitu kan, udah sakit-sakitan yang suka bersih-bersih lah kayak di rumah. Udah sakit-sakitan, kemarin ngeliat dia seger buger naik sepeda. Wah gitu katanya, ya kata saya kok malah dia yang nggak apa-apa, malah si bokap yang udah meninggal gitu. Kita tuh nggak pernah tahu, makanya tuh di sini udah ditulis, kalau lu tidak mau bertobat hati-hati. Karena you juga nggak bakal tahu kapan kata Tuhan aku akan datang kata Tuhan. Makanya lagi dilanjut ya, di Wahyu 3 dibilang apa? Barang siapa ku kasihi dia ku tegur dan ku hajar. Makanya relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau lagi ada teguran atau lagi ada hajaran dari Tuhan, ya bertobat gitu loh. Makanya kayak tadi di pertama bilang bangunlah. Bangun, apa yang sudah mau mati itu ayo bangun, iman kita ayo dibangunin. Next Dik, ini terakhir ya, ini saya, oh ini ya, jadi gini, Tuhan ini ngasih solusi ya dari masalah kita lah, semua tuh ada semua di Alkitab, solusinya apa? Ini disebut apa? Hidayah atau metanoia. Hidayah itu ya tahu sendiri lah, hidayah lebih mudah dipahami. Jadi gini,
Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi gini, Tuhan Yesus itu mengetuk. Pernah gak sih kita tuh lagi, misalnya ya, kalau saya itu paling suka tuh kalau kebangun pagi, jam 6 pagi gitu, kayak ada doa ge, pasti ada begitu. Bangun jam 3 pagi, doa ge, aduh kok jam 3, ntar lah jam 6 aja. Ada selalu gitu, itu tuh ketukan, ngerti gak? Jadi bukan gedoran, jadi jangan harap, gini loh, kadang kan orang kita ini suka berharap, pokoknya kalau Tuhan ngegedor baru saya buka. Gak ada. Tuhan itu, saya percaya Tuhan tuh dari dulu tidak pernah memaksa manusia, bahkan malaikat pun tidak pernah dipaksa. Lucifer bisa jatuh dalam dosa, gak pernah dipaksa, Tuhan gak pernah pakai, makanya dia mengetuk. Gak tahu kita lagi di dalam lagi ngapain nih. Syaratnya apa? Orang mendengar dulu pertama. Udah mendengar, mau melakukan gak? Belum tentu. Mendengar doang, iya ya mau doa ya, tapi enggak lah, tidur aja lah, capek, besok mau banyak kerjaan. Besok mau ngajak anak, besok mau. Jadi syaratnya apa? Pertama kita sudah mendengar Tuhan mengetuknya udah bagus. Next apa? Membukakan pintu. Lakukan teguran itu. Jangan sampai apa? Kalau kita lewatkan nih kesempatan Tuhan ketuk ini, kalau ketukan itu gak datang lagi gimana? Jadi terakhir Dik, ini beneran terakhir ya. 1 kali lagi aku akan mengguncangkan bukan saja bumi, melainkan langit juga. Karena kalau Tuhan sudah goncangkan bumi, bumi itu apa sih? Tempat kita berpijak. Langit itu apa? Harapan kita. Bisa gak Tuhan goncangkan? Bisa, semua Tuhan goncangkan sampai kita gak punya pengharapan, baru ntar kita mau bertobat. Masa mau begitu? Enggak kan? Makanya siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekian, terima kasih. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang petugas kolektan maju ke depan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bila kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati hamba-Mu, Engkau menambahkan hikmat lebih lagi Tuhan. Dan pembukaan rahasia daripada firman Allah. Kau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami. Dan semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang saya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Bagi jemaat yang mengikuti SOM, jadwal SOM diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini sebelum kita bangkit berdiri. Sekali lagi Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Yes. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.